padi ini perempuan dan sebagainya seperti itu. Jadi tugasnya kalau misalnya menanam padi, ibu-ibu yang mungkin membajak sawah bapak-bapaknya dan sebagainya. Jadi integrasinya ke mata pelajaran yang khususan yang bukan di program khususnya seperti itu. Oke, next Pak Iman. Kemudian di program pembelajaran, alhamdulillah Bapak Ibu, jadi beberapa program pembelajaran bahwa kami ada plan-plan program terkait dengan PKRS yang ada di sekolah. Jadi penguatan, pemantapan dan sebagainya seperti kegiatan parenting. Jadi kita rutin 1 semester 1 kali kita mendatangkan psikolog. Dari situ ibunya bisa secara gamblang untuk konsultasi terkait dengan perkembangan anak-anaknya. Jadi saling sharing dan sebagainya. Kemudian selain parenting juga integrasi di kegiatan ekstra vokasi. Jadi pemenuhan hasrat, pengembangan minat dan bakatnya, agar dalam artian kita sangat miris sekali mendengarkan banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana yang sangat tidak menguntungkan bagi and reports. Sejauh ini pembelajaran tentang PKRS ini atau kegiatan PKRS ini dilaksanakan dengan seni lewat lagu. Ini tentang pengetahuan tentang tubuh, kemudian tentang kesehatannya ini dilakukan lewat kesenian. Kemudian karena ini keterbatasan juga mungkin karena Presus melihat ini dari video-video tidak secara langsung, dan ini dari laporan, hasil laporan. And also, if you look at PKRS, so many components of also like knowing what is going on is right, and what you're talking. So different aspects. It can be through plays, through poetry, because also it's different, especially for young people with disabilities. That's also why I'm quite impressed that you implement, a specific dance because then you really need to tailor make it to the groups that you are. So it depends. The other thing is in these districts, the issue is also young people with a disability are discriminated against. So they don't always have access. So this festival says another purpose to give them an opportunity to connect with society. I don't know if that's helpful. Oh, sorry, yes. Setidaknya ini tadi tentang untuk otonomi tubuh itu ini di dalam PKRS ini juga menarik ketika di sini dilakukan lewat setara. Kemudian bagaimana melalui kegiatan kebiasaan, kemudian kebiasaan hidup sehat, konsumsi tinggi, kemudian kemudian bisa juga memanfaatkan dengan pola. Saya mungkin menambahkan tadi yang disampaikan bahwa disampaikan dengan seni pesannya seperti apa gitu ya. Nah tadi kan bisa disampaikan bisa melalui puisi, lagu-lagunya juga tentang tubuh, misalnya ini apa gitu, ini ada ya. Seperti kalau di Indonesia kalau ditambah dengan dua mata saya, gitu. Betul, tadi juga sebetulnya saya menambahkan di sini, saya lupa di Jawa Timur atau di mana gitu ya, mereka ada yang sudah menggunakan puisi. Jadi anak-anaknya itu menulis puisi gitu ya, ada yang ditempelkan, ada yang juga malah disampaikan pada saat pertemuan dengan parlemen tuh. Sudah ada tuh ya di 3 provinsi yang kita intervensi RRF, ada yang juga sudah menggunakan drama Ibu. Jadi mereka drama gitu ya tentang perkawinan anak, kalau nggak salah perkawinan anak. Kemudian dari situ akhirnya si anak ini bisa menyampaikan gitu ya, menyampaikan aspirasinya. Kenapa harus melalui drama tadi seperti yang disampaikan oleh Felicitas, bahwa PKRS ini sensitif gitu ya, orang belum semuanya sepakat dengan kita bahwa PKRS itu bukan ngomongin seks sebetulnya, ini ngomongin bagaimana anaknya bisa lebih
mandiri, bisa berpikir secara kritis, bisa bicara tidak, gitu, mengambil keputusan yang baik untuk dirinya, sehingga menggunakan cara-cara seperti ini lebih mudah informasi diakses oleh anak-anak, gitu, lebih mudah lebih mudah diterima. Seperti itu dan dipahami. Dengan kegiatan yang Anak-anak berkaitan dengan anak-anak. Ya itu sih Bu, sama sebetulnya. Iya, jadi seperti kalau misalkan di sini tadi kan juga dari tanyakan di SMP Muhammadiyah tadi kan selain dengan kebiasaan itu juga kita melakukan di kelas untuk pengenalan bagaimana, dan itu pun juga dilakukan oleh gurunya tadi dengan suasana yang well-being, sehingga anak-anak itu nggak merasa ini suatu pelajaran yang ini, tapi dia juga paham dia mengenai. SMP mungkin lebih susah ya. Pasti. Pasti lebih susah kalau Pasti. Salah satu apakah juga tentang menstruasi yang tadi yang oh iya, iya, kalau misalkan iya, silakan Ya, bisa berbagi pengalaman kan ada beberapa topik yang menjelaskannya sulit gitu. Gimana cara menjelaskan kalau ketika anak menstruasi menggunakan karena orang tuanya nggak serantangan gitu. Jadi ada beberapa yang ketika menstruasi itu darahnya itu nempel di gusi kayak gitu. tapi di sini kegiatan pembelajaran itu Sudah dikenalkan. bagaimana cara mengenalkan itu di Oh. sini. Dalam hal mengenalkannya kita berulang-ulang kepada anaknya, siswanya. Terus kalau pemakaian pembalut itu lebih ke guru perempuan ya. Iya. Seperti itu. Nah, tapi ketika anak-anak yang tunagrahita memang harus berulang-ulang karena memang hari ini diajar, besok 10 menit kemudian dia lupa terus bagaimana kayak gitu. Dengan kebiasaan selalu seperti itu. Ketika anak-anak itu misalkan mereka sudah memahami, Pak saya nggak sholat, kenapa? Mens. Oh udah berapa hari gitu. Mereka menghitung, nah di situ matematikanya masuk. Kalau sudah lebih 14 hari, kalian ngapain? Bilang ke Pak Iman, bilang ke Bu Isti, terus diapakan? Periksa ke dokter. Kadang-kadang ada kalanya orang tua nggak ngeh kalau anaknya itu sudah berapa hari menstruasi. Seringnya kejadian belum keramas, misalnya di sholat belum keramas Bu, belum keramas dan artian belum suci. Jadi Kejadian juga sering ketemuan itu salah dalam penempatan untuk ini Bu, meletakkan ini, kadang kelihatannya yang bagian di atas, ini di bawah seperti itu. Kadang kan kita memang terus kadang menari kalau sudah dalam artian kejadian menari tembus kelihatan di rok itu biasanya kita ajak untuk ganti, karena memang kebiasaan di rumah itu kadang yang menggantikan orang tua. Jadi dari situ kita masuki juga, mungkin awal-awal kita sambil membelajarkan anak untuk memakai ini. Berdua di kamar mandi ngaten, ini dalam artian ibu sama putri gitu kan. Jadi kita berdua ngaten, lepas itu, kemudian kita jadikan sebagai misalnya mencuci itu loh Bu. Ya kan biasanya kalau gitu terus ini harus dibuang di tempat sampah gitu. Jadi dicuci, walaupun kasarnya diguyur air terus diinjak-injak, dicuci pakai kaki gitu kan. Jadi beberapa hal kecil-kecil gitu sih Bu. Melalui secara untuk pengawasan kita di sana, kadang memang anak-anak belum terlalu paham untuk hal tersebut. Jadi kayak saya nggak sholat, saya belum keramat, itu kan bagian dari ilmu agama ya, dalam ilmu fikih kayak gitu. Jadi integrasinya ke agama juga mereka sudah memahami. Karena syaratnya sholat kalau sudah menstruasi harus keramas dulu. Jadi mereka sudah memahami kalau aku perempuan menstruasi harus keramas dulu, baru boleh sholat. Jadi mengintegrasikan ke agamanya. Terus dalam hal jadi menghitung berapa kali menstruasi, sudah berapa hari itu matematikanya kan masuk kayak gitu. Jadi kadang anak yang tunagrahita kelas SMA saja kadang-kadang hitungan dan apa-apa masih belum acak. Jadi di situ kita memasukkan materi-materi kayak gitu.
Pak Iman, untuk materi PKRS yang tunagrahita berbeda atau tidak dengan yang ketunaan yang lain? Tunagrahita apa aja yang diberikan di PKRS yang paling penting buat mereka? Paling penting adalah menjaga tubuhnya dan kebersihannya terlebih dahulu. Terus karena anak-anak tunagrahita kan memang diulang-ulang Bu ya, karena kalau materinya belum sampai, jadi kita masih belum menaikkan materinya itu, termasuk bagaimana mereka menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, kayak dengan nyanyian 4 bagian tubuh yang tidak boleh sentuh kayak gitu, termasuk kita melatih mereka itu teriak minta tolong. Kadang mereka ketika misalkan suatu saat ya jangan sampai dan mendapatkan kekerasan seksual kan harus tolong, kadang-kadang anak itu diam gitu. Karena ya mungkin itu hal yang simpel, tapi ketika mereka teriak tolong dengan suara yang keras, itu juga akan membantu mereka ketika mereka mendapatkan kekerasan seksual seperti itu. Itu memang butuh continue yang cukup perjuangan yang cukup ini luar biasa. Padahal teriak ngomong tolong kayak gitu, kadang-kadang anak-anak kan suaranya kecil kayak artinya mereka diajarkan sebelumnya seperti apa sih kekerasan seksual itu gitu sudah ya, sehingga dia tahu ini kekerasan seksual nih, dia harus minta tolong, dia diajarin sebelumnya. Kadang kalanya gurunya juga sering jadi korban kekerasan, dipukuli, dicakari kayak misalkan ini boleh apa enggak gitu. Mereka sebenarnya sudah paham, tapi ya ulang-ulang. Tapi ya resikonya anak yang ngajar tunagrahita itu. Boleh saya menambahkan ya pengalaman, karena ekspres ingat saya di sini itu tahun 2014. Ada sepertinya seperti itu. Jadi tugasnya kalau misalnya menanam padi, ibu-ibu yang mungkin membajak sawah bapak-bapaknya dan sebagainya. Jadi integrasinya ke mata pelajaran yang khusus, yang bukan di program khususnya seperti itu. Oke, next Pak Iman. Kemudian di program pembelajaran, alhamdulillah Bapak Ibu, jadi beberapa program pembelajaran bahwa kami ada plan-plan program terkait dengan PKRS yang ada di sekolah. Jadi penguatan, pemantapan dan sebagainya seperti kegiatan parenting. Jadi kita rutin 1 semester 1 kali kita mendatangkan psikolog. Dari situ ibunya bisa secara gamblang untuk konsultasi terkait dengan perkembangan anak-anaknya. Jadi saling sharing dan sebagainya. Kemudian selain parenting juga integrasi di kegiatan ekstra vokasi. Jadi pemenuhan hasrat, pengembangan minat dan bakatnya, agar dalam artian kita sangat miris sekali mendengarkan banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana yang sangat tidak menguntungkan bagi anak. Jadi saya masih jadi etika budi pekerti juga, IPA juga. Jadi selain itu kami menjalin kerjasama jejaring dengan dinas pemberdayaan. Jadi dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan dan perlindungan anak, dinas kesehatan dengan tutor sebaya, dengan pemerhati ABK. Jadi juga dengan pelajaran, karena yang membedakan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus atau SLB, di sini ada program pembelajaran tentang program khusus. Program khusus ada sesuai dengan hambatan atau ketunaan atau kecacatan. Kalau itu tunagrahita itu dengan bina diri. Jadi di situ ada KIKD. Terus juga dengan tematik kaitannya tentang bagaimana hitungan matematika dengan biologi dengan IPA. Sementara itu yang bisa saya tambahkan, waktu itu Pak Iman menulis dengan judul Kesehatan Reproduksi di Kota Santri Jombang, sehingga beliau sampai ke Amerika. Jadi waktu itu saya masih menjadi kepala sekolah di sini. Beliau masuk 10 besar, luar biasa. Itu sehingga bisa ke mana Pak Iman itu di Amerika. Jadi waktu itu langsung Pak Iman sudah menulis modul. Barangkali nanti bukunya yang dulu ya Pak Iman, buku yang dulu yang belum sekarang itu sudah ada. Sudah ada. Boleh bisa. Iya. Nah itu sekilas saya hanya
pelaku dari dalam orang sini, dari mulai guru, kepala sekolah sampai pengawas. Dan status saya di sini, ini sudah saya kepada Ibu pengawas bahwa saya ada SK dari, istilahnya kalau sekolah non Muhammadiyah itu yayasan. Jadi kalau di sini organisasi Muhammadiyah, saya selaku tim penjamin mutu pendidikan di Muhammadiyah. Nah ini nama Musda nanti masih direformasi atau dipertimbangkan. Kami serahkan kepada Dewan Guru. Jadi di sini itu bukan dari atas ke bawah, bukan, tapi dari aspirasi, masukan dari orang tua, dari guru untuk dibawa ke pimpinan bahwa Muhammadiyah itu sudah nasional, bahkan internasional. Jadi begitu. Terima kasih. Supaya kita tidak ada gap antara sebetulnya ke depannya dan yayasan diharapkan asrama. Oke, nanti sih. We have certain students. Yang orang itu. Dengan duit pasti sesuai dengan ketertarikannya kan. Ya, jadi beberapa di bulan November kita lakukan juga kita jangan lupa juga dengan lembaga pelatihan kerja jadi LKP, MKP, jadi bisa anak-anak sekitar 5 hari kita latihan di sana. Oh jadi anak-anak dibawa ke sana 5 hari kemudian. This is vocational art. It's like Yes, this is what I mean. Like then this is what I mean. Sorry. Iya. Ah, pinter kok Bria kok. Ya. Kok ketawa? Kok ketawa? Ayo Dev. Sana Dev, terus Dev. Sana. Terus Dev, kamu berdiri. Ini Dev. Sana, terus berdiri. Ini. Sudah. Tapi belum ini. Belum. Ayo bangun sekarang bangun. Ya. Ini laki-laki ini perempuan. Translation, oke. Ya, nah yang membantu mentranslasi sudah hadir, jadi saya sekarang bisa aman. Di sini Mbak. Bisa. Bisa di depan aja. Oh di depan aja mungkin ya biar. Iya. Iya. Di depan yang di depan. Ibu boleh minta tolong. Sudah sana. mana penisnya? Penisnya mana?